Baik, ketemu lagi dengan saya dari tim support inspirasi.biz. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara input item pada aplikasi ketoko.co.id versi 2 ya. Pertama-tama buka browser, kemudian masuk ke address bar. Di sini ketik https, kemudian ketik 2 garis miring, kemudian ketik pos.ketoko.co.id. Dan di enter. Nah, setelah masuk, Anda dapat mengisi login dari ketoko.co.id yang sudah pernah didaftarkan. Oke, kita contohkan. Dan masukkan usernya, kemudian masukkan passwordnya. Nah, ini adalah ID perusahaan. Setelah diisi semua, klik tombol login. Nah, di sini adalah halaman utamanya. Bagian ini, bagian kiri adalah menunya. Ini bisa ditutup. Kemudian bagian kanannya adalah dashboard atau konten dari modul-modulnya. Kan di bagian kiri ada menu-menunya ya, bisa dilihat di sini. Diklik. Kalau ketutup bisa di scroll ya ke bawah. Oke, kita kembali. Nah, pada pertama kali ini kita coba untuk menginput data item. Oke, klik daftar item dari master data, diklik daftar item, kemudian di sini klik tombol tambah untuk menginput data item baru. Kemudian di sini pada tipe item, pada contoh ini kita akan input barang ya, item barang. Kemudian diisikan kode itemnya, ini bebas. Nama itemnya diisi. Setelah itu diisi jenisnya dan mereknya juga harus diisi. Nah, apabila akan diisi raknya untuk pendataan bisa diisi di sini. Kemudian untuk pajaknya, apabila pajaknya berupa include diisi di sini, misalnya 10%. Nah, pada video ini kita kosongkan dulu. Nah, status jual ini adalah status yang masih dijual atau tidak dijual. Kalau tidak dijual, nanti dia tidak akan keluar di daftar pencarian item. Kita contohkan ini. Masih dijual. Untuk stok minimum adalah batas ambang minimum ya, misalnya kita isi 5. Jika stoknya sudah di bawah dari 5, maka pada laporan stok minimum akan tampilnya list-list yang sudah di bawah stok minimum. Di sini supplier jika diperlukan bisa diisi, jika tidak kosongkan. Kemudian keterangan, kalau mau diisi juga boleh, tidak juga boleh. Dan tab selanjutnya adalah tab satuan dan harga. Ini adalah yang paling sederhana ya, satu harga. Kemudian ini satuan. Ini contohnya untuk barang-barang yang ada ini ya, packingnya. Misalnya ada yang dijual per pieces dan ada per dus. Kemudian ini untuk level, misalnya ini untuk level 1, pelanggan dengan level 1 harganya berbeda, kemudian pelanggan dengan level 2 harganya juga berbeda. Ini bisa untuk toko grosir atau retail. Kemudian untuk tipe harga jual ini adalah untuk harga yang berdasarkan jumlahnya, misalnya 1 sampai 10 dijual dengan harga A, 11 sampai 20 dijual dengan harga B, dan selanjutnya. Nah, kita akan coba dengan yang sederhana, yang paling sederhana dengan satu harga. Kemudian di satuan ini diisi pieces. Ini umumnya ya untuk barang dengan satuan dasar adalah pieces. Kemudian kode barcode. Untuk kode barcode bisa di-scan langsung, misalnya diisi. Kemudian harga pokoknya diisi. Lewat. Kemudian harga jualnya, misalnya dijual 6.500. Oke, persentasenya akan otomatis berisi. Kalau mau pakai persentase juga bisa. Kita contohkan harganya dinaikkan 50%. Nah, jadi segini nanti dia. Kemudian ini adalah poin item. Misalnya diisi 1. Jadi contohnya jika konsumen membeli item susu ini, maka konsumen akan mendapatkan 1 buah poin. Untuk poin ini akan saya jelaskan pada video yang lain. Kemudian potongan harga jual ini adalah harga jual tertentu untuk grup pelanggan. Misalnya kita
punya pelanggan dengan yang ini ya, yang rajin datang ya, kita kasih grup gold. Nah, dia kita berikan diskon sebesar 3% untuk potongan 1, kemudian potongan 2 bisa diisi misalnya 2, ini adalah potongan bertingkat ya. Kemudian potongan 3 dan potongan 4 bisa diisi atau dikosongkan, terserah nanti, sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kemudian untuk akuntansi ini bisa diabaikan aja dulu karena sudah default. Dan share item inilah untuk share informasi dari web browser. Nanti kita bisa mempromosikan produk kita dengan cara mengaktifkan share ini, tapi nanti kita akan jelaskan pada video yang khusus. Kemudian pada gambar kita bisa isi gambarnya, ini contohnya. Mau nambah juga bisa, terserah nanti sesuai kebutuhan. Oke, setelah diisi kita cek kembali di review apakah sudah lengkap pengisiannya. Jika sudah, jika merasa sudah lengkap bisa disimpan. Baik, simpan berhasil. Oke, bisa kita cek kembali pada list. Nah, ini data susu ini, data item susu Lovet ini sudah masuk ya. Untuk mengedit atau melihat isinya bisa kita klik tombol pensil ini atau edit. Oke, ini sudah sesuai dengan apa yang kita isi tadi gambarnya. Oke, sudah, bisa kita kembali. Jika ingin menghapus bisa tekan ini atau beberapa item kayaknya bisa ya. Ini bisa beberapa item, kalau mau dihapus tekan ini, hapus tombol tong sampah. Nah, beberapa item ini ada yang bisa dihapus dan ada yang tidak. Kalau dia tidak bisa dihapus berarti item ini sudah pernah terjual. Jadi item-item yang sudah pernah terjual, sudah ada transaksi, itu tidak bisa dihapus, hanya bisa diedit atau dibuat statusnya tidak dijual jika tidak diinginkan lagi. Misalnya sudah tidak diinginkan dijual, maka kita pilih ini, tidak jual. Nanti dia tidak akan kelihatan pada daftar pencarian item. Baik, sampai di situ dulu untuk cara input master data item ya. Baik, terima kasih sudah menonton.